ketika yang duduk ini nanti adalah memang keterwakilan dari teman-temannya muda, masyarakat muda, itu mempunyai pengaruh besar untuk perubahan. Serius berarti ini, bukan coba-coba? Ini serius. Oke. Ini serius yang dicoba-coba. Mumpung Kota Palangkaraya ini masih bisa ditata, dari sekarang lah itu. Tapi perlu peran masyarakat, perlu peran anak muda. Ari Hartan. Iya. Presenter legend. Kayak. Oke. Jadi Gen Z di generasi 2007, 2008, 2009, Iya. insya Allah akan kenal dengan manusia satu ini. Lebih ke milenial kayaknya. Milenial ya. 2008, 2009 bang. 2008, 2009 itu. Jadi Gen Z-nya saat itu lah ya. Iya betul. Sekarang udah jadi Gen X lah ya. Iya betul. Gitu. Jadi kawan-kawan yang SMA-nya 2007, 2008, 2009 saat itu jadi mahasiswa. Iya. Presenter Boom by Request. Ada di salah satu televisi swasta pada saat itulah. TIY gitu. Slogannya. Jadi apa? Boom by Request apa? Putarin lagi aja dong bang. Puterin video klipnya dong. Oh benar. Itu konsepnya dulu kalau ingat ada namanya VJ MTV. Ya. Nah itu Mempati itu tuh. Oh dari situ lah. Dari situ Mempatinya. Nah yang abang ingat itu pada saat itu adalah perubahan dari mana dulu kan kita misalnya di radio kan ngirim-ngirim salam pakai kertas atensi kan. Nah di Boom by Request itu sebuah lompatan di mana atensi itu muncul transisi ditampilkan di chat kan, di chat dalam bentuk SMS ya. SMS. Dan itu jalan Dan terus. itu prosesnya nggak kayak sekarang. Dulu sekarang kan ada chat via WhatsApp kan. Dulu tuh ada SMS masuk ke operator dulu, operator terus ngetik di ada running text di bawah. Kemudian juga ada lagi kru yang memang SMS-nya harus dibikin list. Itu di pojokan kiri ya. Di pojokan kiri ada 5 video klip yang minta diputar lah setiap itu dan dengan durasi 30 menit. Dan itu chatnya tuh naik. Masya Allah. Dan itu beberapa bulan kemudian kita upgrade jadi kita menerima telepon langsung. Wah, bayangkan tuh Bang pada zaman dulu tuh Bang. Itu sekitar berarti udah hampir 14 tahun yang lalu. Hampir 14 tahun yang lalu. 14 tahun nggak kerasa. Bersama Desi Indah. Bersama Ibu Desi Indah yang sekarang saya tidak tahu di mana dia. Kayaknya sibuk sekali Ibu itu sekarang. Sibuk sekali. Mungkin beliau nonton nanti ini. Mudah-mudahan ditonton. Halo Cici. Terus ini, Tan. Siap Bang. Dari yang presenter anak muda, ngelutin banyak berbagai bidang model dan sebagainya. Sempat ketua asosiasi putra ikatan pada saat sebelumnya Adwindo dulu Asosiasi Duta Wisata Indonesia untuk di Kota Palangkaraya saya sempat jadi wakil di periode beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya juga ada bikin asosiasi baru dengan rekan saya itu Ikatan Putra Putri Pariwisata Kota Palangkaraya IKAPAPIPAR. Salah satu pengurusnya itu ada teman kita Beta Oki dan juga Veronica Taradiva. Nah kemudian berjalannya waktu saya coba mulai merambah organisasi pengusaha di sektor swasta. Dan sekarang udah mulai ke politik. Beberapa tahun belakangan. Nah ini menarik ini. Apa itu? Beberapa waktu terakhir nih viral nih #Papa Botak. Papa Botak. Iya, yang muda kuat berbahaya gitu. Muda kuat berbahaya. Iya, caleg nomor sekian gitu. Nomor sekian lah. Nomor berapa sih? Nomor 8. Nomor 8. Kita nomor 8 Bang, karena nomor kesempurnaan cinta Bang. Partai Nasdem ya? Partai Nasdem. Oke, kalau di Nasdem sebagai wakil. Kalau di Nasdem ketua, saya sebagai pengurus juga di DPW Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menjadi wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Keren. Itu kenapa Tan? Mulai itu kan panjang nih perjalanan panjang, Bang. Dari ini presenter, pengusaha apa segala macam. Kanakan kuliahan yang ikut model-modelan, masuk dunia presenter. Iya.
kemudian berkarir di finance, sebagai bankers, sekolahnya hukum, masuk kerjanya di finance. Oh, ada tingkatnya ini ya, Mbak Endra yang ketua Bawaslu Kota ya? Betul sekali. Hukum Umpar ya? Ya betul. Jadi di bank saya ada beberapa bank, kemudian akhirnya hijrah menswastakan diri. Kalau jar orang tuh hendak mencoba entrepreneur. Entrepreneur bang, hendak mencoba entrepreneur. Tapi ternyata proses itu tidak sangat mudah. Banyak lika-likunya, banyak hal yang kita hadapi, dan ternyata untuk menjadi seorang pengusaha dari kota Palangkaraya itu tergantung skala yang kita mau kejar ya. Kalau skalanya menengah ke bawah, kecil, itu mungkin bisa dilakukan karena peluang di kota Palangkaraya ini sangat banyak bang. Mau dagang atau usaha apa aja tuh pasti jalan. Tapi kalau mau di scale up lebih jauh lagi, nah di situ kita akan berbenturan dengan banyak hal, berbenturan dengan aturan, berbenturan dengan komoditas yang mungkin kita tidak punya di sini. Kemudian kita berbenturan lagi dengan yang namanya kapitalis-kapitalis yang sudah menjalankan bisnisnya di dalam kota Palangkaraya, tapi mereka tidak ada di kota Palangkaraya. Tapi dinamikanya seru tuh ya? Sangat bang. Makanya botak nih bang. Jadi papa botak gitu? Papa botak. Mikirin bagaimana menembus menembus pasar yang lebih jauh lagi dari kota Palangkaraya. Tapi ketika kita keluar dari kota Palangkaraya, kita melihat kota lain itu jauh lebih cepat dan lebih maju. Kita kembali ke kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya ini slow ya, maksudnya landai pertumbuhannya. Kita melihat lagi dari sektor penduduknya. Kemudian, itu kalau kita bandingkan dengan kota-kota maju gitu ya? Nggak jauh bang. Kita bandingkan saja dengan kota tetangga Banjarmasin. Ada beberapa teman-teman saya yang bilang bahwa kota Palangkaraya ini bisa tertinggal 5 tahun dibanding kota Banjarmasin perkembangannya. Contoh ya, kayak zaman-zaman kalau anak muda ini kan sukanya sekarang healing. Sakit kepala sedikit healing. Galau sedikit healing. Healingnya di kafe katanya. Ada jauh-jauh di kedai kopi. Pada saat 2015 dulu saya pernah membuka suatu restoran, bukan segmen kopi. Nah, 2015 itu saya ingat pada saat itu ada bencana kabut asap yang kurang lebih 6 bulan. Betul. Belum ada online. Jack itu belum ada. Kemudian yang juga, parkur belum ya? Oh, belum sama sekali. Ada kurir online tuh belum ada sama sekali. Via WhatsApp ataupun juga via aplikasi tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita terpaksa menutup karena tempat kita jualan itu terbuka. Nah, pada saat itu ada beberapa kedai kopi. 2015 bayangkan. Jadi kabut asap itu betul-betul mematikan, sangat mematikan usaha gitu ya. Mematikan usaha karena tidak adanya abang-abang kurir yang belanja di tempat kita terus ngantar, karena semua orang kan terkurung di dalam rumah, Bang. Pada saat itu 2015. Nah, saya baru buka 2-3 itu belum gelombang Covid kan istilahnya. Covid itu. Itu belum bicara Covid. Tapi kalau bicara ekonomi kuliner pada saat itu juga sempat mati, Bang, karena tidak ada keluar yang belanja. Presiden kan sampai ke sini waktu itu. Betul. Pak Jokowi ya pada saat itu untuk mensurvei di wilayah Tumbang Nusa kalau tidak salah. Betul. Nah, berangkat dari situ saya melihat ada satu segmen food and beverage yang berkembang. Baru ada 2 ya, satu atau 2 kedai kopi dari 2015 sampai 2020, 2022. Wah, perkembangan dari yang tadinya 2 sampai ada ratusan kedai kopi di kota Palangkaraya. Dan itu sangat terbantu karena banyaknya aplikasi-aplikasi yang kurir ya. Sudah mulai bermunculan. Nah, kenapa kita bicara kedai kopi? Ternyata anak muda kota Palangkaraya ini membutuhkan tempat healing. Ya kan? Nah, apakah mereka mengerti kopi? Tidak. Mereka taunya cuma apa? Kopi susu gula aren. Itu paling dipesan oleh anak-anak atau brown teman-teman. Brown sugar. Semua kedai kopi jualan paling tingginya adalah kopi susu gula aren. Mau americano, mau espresso, Vietnam drip, mereka tidak terlalu mengerti hal itu, tidak terlalu menikmati bijinya. Nah, artinya apa? Mundur lagi kita ke kota sebelah. Fenomena itu sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya di kota sebelah. Nah, perbandingan ini yang membuat saya agak resah nih. Palangkaraya ini kan lahan luas. Wah, itu udah lagu lama lah. Lahan luas. Kenapa tidak bisa kita kembangkan sedemikian rupa? Banyak masalah lebih jauh lagi.
tumpang tindih lahan, ketika investor mau masuk, mereka tertipu karena lahan yang dibeli ternyata punya orang lain yang punya lapis-lapis surat. Ya, overlapping. Overlapping. Kemudian belum lagi harganya. Ini anak hukum yang berbicara. Ini sisi hukum ya. Ini sisi hukumnya dulu nih. Nanti kita berbicara sisi ekonominya lagi. Untuk berinvestasi pun dipersulit seperti itu. Bukan dipersulit sih, agak rumit. Jadi untuk menarik minat itu agak terlalu minim. Nanti dulu deh. Dilihat lagi populasi penduduknya tidak sebesar kota-kota sebelah kiri dan kanan kita. Nah, tapi apakah itu mengurung niat teman-teman dari luar untuk berinvestasi di Kota Palangkaraya? Ternyata tidak. Yang banyak mengembangkan Kota Palangkaraya pada saat ini adalah anak Palangkaraya yang sekolah di luar Palangkaraya dan akhirnya kembali membuka usaha dan tumbuh. Di sini ada perbedaan sudut pandang, Bang. Anak yang merantau, ya, seruput dulu nih, Bang. Sambil. Ada iklan nggak? Kopi Kalteng Pos. Yang saya perhatikan tuh kalau teman-teman dari luar Palangkaraya sekolahnya ketika dia pulang, dia berani buka usaha. Karena apa? Dia sudah melihat potensi di luar. Dia ketika membuka contoh ya, suatu kedai kuliner, ini pasti jalan nih, karena di sini belum ada. Bukalah dia di sini dengan konsep yang bagus di sana. Dibawalah konsep itu, ternyata rame. Pertanyaannya, apakah semua anak muda berpikir untuk membuka kedai-kedaian? Tidak juga ternyata. Gitu loh. Banyak tantangannya ya? Banyak sekali tantangannya. Karena apa? Banyak ketidaktahuan. Memang betul pada saat ini semua serba terbuka melalui YouTube, konten-konten sosial media. Betul. Kita bisa belajar dari situ. Tapi itu hanya video. Yang tidak dipahami oleh anak muda atau pengusaha yang baru mau mulai adalah bagaimana survive. Survive mode-nya untuk kita ini belum terlalu kuat, Bang. Ini baru berbicara survive ya, belum berbicara sustainable berkelanjutannya. Betul. Aku ini ada duit. Contoh ada 10 juta nih. Aku hendak ngulah kedai kopi gin. Membukanya tuh nyaman ya? Tapi mempertahankannya tuh ngalih, Bang. Artinya membuat itu berkelanjutan kan? Iya. Mungkin seminggu 2 minggu rame nih, kawanan semua diundang. Rame nih jualan. Minggu kedua, ketiga, keempat, bulan kelima, bulan keenam, kada payu. Tergoda lagi dengan jenis usaha lain, mencoba lagi yang lain. Nah, survive mode itu yang memang harus diperkuat lagi untuk kawan-kawan kita dari Gen Z dan juga milenial. Pertanyaannya, apakah Ari Hartanto juga bisa sekuat itu? Pada kenyataannya juga belum tentu, Bang. Atau begini, atau mungkin karena pola pikir yang anak muda kita ini masih pola pikir yang pengen instan. Betul. Itu gimana tuh? Copy paste. Copy paste, terus pengen instan, hasil cepat banyak. Kayaknya rame ini ngulah ini nih, kita ulah itu yuk. Ada mikir tuh. Kinampi mempertahankan usaha aja tuh. Amun dia rame, jewu tuh, kinampi kita berjualan. Bagaimana komitmennya nih kalau misalnya kita rugi? Apakah kita jual aja? Nah, itu yang harus dipikirkan. Nanti translate di sini ya, editor ya. Kita campur-campur nih. Bahasa sebelah lawan bahasa Uluita nih harus kita campur. Namanya nih. Putra daerah. Tahu ya. Putra daerah. Nah, jadi banyak hal, Bang. Paling tidak kan mengerti walaupun dia tahu Mandar kan. Gitu lah paling bahala. Kutak itah. Nah, abe pantan. Aku Bang Abe. Jadi gitulah. Dinamikanya tuh banyak, Bang. Kalau dijelaskan sebetulnya banyak sekali. Oke. Jadi berkembang banyak. Salah satunya mensupport usaha istri nih ya. Puding PKY itu kan juga cukup viral di Palangkaraya kan. Pudingku, betul. Pudingku PKY. Pudingku PKY ya. Ya, brandnya sebetulnya Pudingku. Nah, tapi karena ada PKY-nya kan karena lokasinya kita di sini. Oh, betul. Dan itu salah satu yang kuliner viral jadi pilihan banyak orang. Betul, seperti itu. Untuk di Kota Palangkaraya. Terus juga ini ya, Ari juga sebagai ketua harian Organda ya. Ketua harian DPD Organda Provinsi. Jadi bergerak juga di bidang transportasi. Betul, di transportasi juga. Mengelola bis. Saya juga mengelola bis. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar PO Trans Agung Mulia atau Agung Mulia, bisnya yang warna merah dari Palangkaraya sampai Pangkalan Bun bolak-balik. Nah, itulah kita kelola di situ. Itu dari ekonomi
AC sampai eksekutif tuh ya? Kita khusus eksekutif. Oh, khusus eksekutif. Iya, jam malam saja. Oke. Itu dinamikanya apa? Dinamikanya itu luar biasa. Di bidang transportasi juga. Nih, usaha di bidang transportasi. Kalau otobis itu dinamikanya luar biasa, Bang. Luar biasa karena manajemen itu kan dikelola tidak saya sendiri, tapi ada tim owner juga, Pak Edwin Permana dan juga Pak Erayano Kalamula. Mereka berdua itu ada kakak kandung, yang dimana mereka mengelola dan membangun bisnis ini memang dari nol, tanpa ada pengalaman di bidang transportasi angkutan orang dan barang juga. Wah, itu memang perintis, betul-betul perintis, dan saya banyak belajar juga dengan mereka berdua, sampai akhirnya bisa banyak bicara tentang sektor usaha di ekonomi. Kan kompetitor banyak juga nih ya. Betul. Banyak. Betul. Baik yang sejenis bis juga, kemudian ada travel. Betul. Belum lagi rental mobil, kendaraan pribadi segala macam. Tapi survive ya. Puji Tuhan survive. Semua itu berangkat dari keresahan, Bang Rohan. Keresahan apa? Keresahan standar pelayanan transportasi angkutan orang dari Palangkaraya sampai ke Pangkalan Bun. Ya. Untuk diketahui pada tahun 2017, untuk pertama kalinya Agung Mulia ini, bis Agung Mulia ini membawa unit Jetbus 3 besar ya. Yes, Airsus dengan suspensi Airsus yang balon. Itu ke kota Palangkaraya. Dan pertama kali di Kalimantan. Jenis bis itu pertama kali, bis eksklusif paling pertama di Kalimantan itu diadakan oleh Agung Mulia. Apa bedanya dengan bis yang lain saat itu? Bedanya, Bang, Abang tahu kalau naik mobil sedan mahal, itu biar kita ada lubang apa segala macam tuh hentakannya nggak berasa kan? Suspennya ya? Ya, suspensinya. Makanya jargon kita pada saat itu naik bis serasa naik pesawat. Oke. Karena memang benar jalan kita ini kan jalannya banyak berlubang ya. Nah, pas kita pakai dengan jenis bis besar dengan air suspensi ini terbukti, Bang. Kenyamanan itu. Bayangkan dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun itu kan sekitar 8 sampai 9 jam. Betul. Tidur pulas. Nggak bangun-bangun. Tapi memang pilihan ya. Pilihan. Artinya ada yang low budget. Low budget pasti ada. Ya kan? Tapi yang middle ini kan juga sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Betul. Gitu. Karena kita melihat pasarnya di Kalimantan Tengah ini yang low dan middle itu sudah dipegang oleh teman-teman kompetitor. Nah, makanya kita masuk ke segmen yang tidak ada. Karena kita tidak mau mengganggu segmen teman-teman. Dengan apa? Satu, kita ambil bis yang tipe tertinggi, eksklusifnya. Memang berat sih ya, karena harga tiket pasti lebih mahal ya. Tapi ya, sesuai. Ya, mau tidak mau, karena kita mau tampil beda. Iya, ono harga ono rupa aja. Yo, tutu tenah. Terus yang kedua, karena kita tidak mau mengganggu juga, kita jalan itu tidak mengganggu jam yang sudah berjalan selama ini. Kan di Kalteng ini kan identik Palangkaraya Pangkalan Bun pada saat itu kan sore, pagi dan jam 4 sore ya. Kita ambil malam, Bang. Pionir bus malam itu adalah Agung Mulia di tahun 2017. Bis malam. Karena kita pertimbangannya kenapa kita ambil malam, kita ambil pangsa pasar pekerja yang baru pulang jam 4 jam 5 sore. Jadi dia masih sempat makan di rumah, malam pulang deh berangkat ke kota tujuan. Nyampainya subuh jam 5. Jam subuh dia sudah bangun karena kan kita menjamin kenyamanan. Di jalan tuh tidur udah kayak tidur di rumah aja. Dan terbukti ketika sampai di tempat tujuan mereka tidak ada risau, nyaman, bangun fresh, mandi langsung kerja. Itu poinnya. That's the point ya. Strategi yang kita pikirkan tidak sebentar. Ini kan ngurus di usaha sendiri gitu ya. Nah, tapi kan sebagai ketua harian Organda Kalimantan Tengah sendiri kan tantangannya juga banyak gitu kan. Terakhir saya lihat Ari memediasi lah Organda yang di Kotim misalnya. Seperti itu. Itu gimana kabarnya? Udah clear ya? Yang di Kotim dinamikanya cukup rumit kemarin, Bang, karena terkait permasalahan tentang BBM subsidi biosolar ya. Karena di Kotim kan kebutuhan truk angkutan umum untuk pembelian biosolar itu sangat tinggi. Nah, kita Organda pada saat itu mempunyai bisa dibilang ya, ini pengetahuan kawan-kawan kemarin, antrian yang memang sudah terkoordinir di beberapa SPBU yang sudah bekerja sama. Namun karena ada satu dan lain hal pengelolaan yang tidak
yang tidak profesional, akhirnya kita harus mengganti semua struktur organisasi yang ada di Kotim. Kita konsolidasi dengan stakeholder terkait, dan syukurnya semua sudah bisa dikondisikan dan baik, dan sekarang sudah berdiri kembali DPC Organda Kotim yang baru. Seperti itu. Tapi kalau daerah-daerah lain aman lah ya relatif. Kalau daerah lain masih aman. Baik. Masih proses pengembangan. Jadi dari presenter tadi perjalanan panjang nih kan, panjang. Tidak kita bisa ceritakan banyak di sini gitu kan, karena waktu kita terbatas sekali. Tapi kan terakhir ini seperti yang saya bilang tadi, kembali viral ini ya seperti media Bombay Request tadi ya, dengan jargon Papa Botak ini. Papa Botak. Di sini kan Ari artinya mulai terjun nih. Ke ya mungkin 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir mulai terjun ke politik. Dan siap bertarung di kontestasi legislatif Kota Palangkaraya. Gitu kan. Kenapa nih mulai ini memilih terjun ke politik? Nggak cuma jadi pengurus saja nih. Betul. Kan berpolitik kan tidak harus berpolitik langsung kan ya. Tapi bisa jadi cuma tapi pengurus. Ini kan jadi pelaku di lapangan. Itu kenapa nih? Kalau bahasa milenialnya dan Gen Z-nya itu men-challenge diri, Bang. Sejauh mana pribadi ini dikenal oleh masyarakat Kota Palangkaraya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mau melihat kapasitas diri saya sudah sampai mana, Bang. Serius berarti ini, bukan coba-coba? Ini serius. Ini serius yang dicoba-coba. tapi penuh komitmen gitu ya? Penuh komitmen dong, Bang. Penuh komitmen. Papa Botak itu karena personality saya kan botak ya, Bang ya. Dan lagi yang kedua, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman satu generasi di generasi Z dan juga milenial. Milenial lah ya. Yuk kita lebih kreatif yuk di Kota Palangkaraya yuk. Kita buat Kota Palangkaraya ini lebih dinamis lagi yuk. Ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu kan kita bebas mengutarakan pendapat kita ya. Betul. Dan pandangan kita bagaimana. Nah, yang saya lihat nih tanpa menyinggung satu dan lain hal, Kota Palangkaraya ini dalam momen ini harusnya kita buat dengan dinamis lagi nih. Nah, makanya saya mengambil jargon-jargon tuh yang agak beda nih dengan kawan-kawan. Memang saya tidak muda, kuat, berbahaya. Muda, kuat, berbahaya. Berbahayanya ini apa nih? Bahaya gitu ya. Berbahaya nih kan. Nah, jadi sebetulnya banyak, Bang, tagline lain yang mungkin bisa menarik perhatian kawan-kawan muda ya. Karena apa? Pemilih kita ini kan di mayoritas kan adalah generasi milenial dan generasi Z kan pada saat ini kan. Generasi baby boomer kan sudah mulai sudah mulai berkurang, ya kan. Nah, makanya suara yang dominan itu adalah suara kita nih, Wal. Lain suara siapa-siapa lagi, Wal. Jadi contoh nih lah, andai kata tuh di Palangkaraya ini ada yang wani bepander dengan aku nih hendak memilih calon legislatif ataupun pemimpin daerah, mintanya apa? Bukan cuma jalan aja yang diperbaiki, banyak wadah healing, Pak, misalnya. Contoh, coba adakan pantai gitu. Mustahil tapi kan bisa kita tahu, Bang. Di Kahayan. Gunung kita nih kereda, Bang. Coba, Bang, apakah Bukit Tangkiling tuh ditinggi lagi gitu nah. Biar kawan-kawan senja ini bisa menikmati juga nih kayak buan di Banjarmasin bati-bati. Anak senja gitu. Anak senja sambil minum kopi kan. Nah, gitu, Bang. Jadi maksud saya tuh ini loh. Tidak banyak tapi ada anak muda yang berani bicara. Tapi nanti katanya sama aja, namun sudah jadi keringat juga aja. Nah, itu yang jadi tantangannya. Masalah ingat kada ingat. Kita ini kan punya media banyak nih. Di tangan kita ini, di handphone ini, kita semua bisa bicara melalui sosial media, kita bicara melalui podcast ini, kita bisa ketemu langsung. Astaga, Palangkaraya ini kecil. Kantor wali kota dan DPR itu radiusnya tidak lebih dari 10 km di Kota Palangkaraya ini. Pastinya bertemuan. Tagur ya, datangi, bersurat dari suatu komunitas atau beberapa kelompok gitu. Bicaralah. Mana janjinya kemarin hendak maulah ini, kenapa kada jadi? Nah, itu yang harus keterbukaan itu yang harus dilakukan.
Kenapa saya berani bicara seperti ini? Ini yang menjadi komitmen Ari berarti? Ini komitmen saya, Bang. Ya. Jelas. Karena apa? Saya berangkat dari keresahan saya pribadi juga gitu. Kota Palangkaraya ini pertumbuhannya agak landai. Bukan tidak maju, bertumbuh, tapi landai. Ya. Nah, kenapa sih harus di-push lagi biar cepat? Bukan masalah cepatnya itu. Tapi dengan pertumbuhan yang cepat ini kan berarti menunjukkan bahwa progres perkembangan Kota Palangkaraya ini juga pesat dibuktikan dengan program kerja yang sangat baik dan mendukung perkembangan wilayah jadi lebih baik. Itu dampaknya kemana? Ke masyarakat, ke anak muda, ke anak kecil, sehingga semua kualitas meningkat. Kualitas apa nih? Kesehatan, pendidikan, pasar, jalan, infrastruktur, kebersihan. Semua itu pasti meningkat karena populasi semakin banyak. Ya. Mumpung Kota Palangkaraya ini masih bisa ditata, dari sekarang lah itu. Tapi itu tidak hanya peran dari pemerintah saja yang memikirnya nih. Ini ada sekitar 30 anggota legislatif yang sedang duduk kemarin. Ya. Mereka tuh nggak bisa mikirin itu sendiri, Bang. Oke. Perlu peran masyarakat, perlu peran anak muda. Ide-idenya apa aja nih? Bahu jalan tuh dirapiin lagi, dipercantik. Keterwakilan anak muda sejauh ini gimana, Notari? Kayaknya belum. Belum ya. Belum, masih senior lah ya yang duduk di sana gitu. Iya. Masih kaum legend yang punya legend. Iya, betul, Bang. Masih kaum legend. masih klan-klan legend lah yang masih punya pengaruh besar untuk bagaimana Kota Palangkaraya ini mau dibawa nantinya. Berarti anak muda seperti catatan KPU itu kan, kalau catatan KPU pusat itu kan mengalami penaikan. 46 juta untuk Indonesia, untuk betul. Itu generasi Z-nya. Kalau generasi X-nya sekitar 56 juta. Artinya lompatannya itu sekitar 50% untuk lompatan anak mudanya seperti itu. Nah, berarti memiliki peran besar untuk sebagai penentu juga. Iya gitu. dong. Nah, tapi kadang-kadang kita pesimis dengan partisipasi kawan-kawan muda. Nah, kalau Ari ngelihat gimana untuk di Palangkaraya, dan apa upaya Ari untuk kawan-kawan muda ini? Upaya yang pertama adalah jujur. Awalnya saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu mau ngapain. Saya ditanya kemarin, Ri, Ikem kalau jadi duduk di anggota dewan, yang kamu gawe apa? Ada ku tahu juga. Oke. Tahu nggak kenapa? Dalam legislatif itu ada banyak hal yang harus disusun. Dalam legislatif itu banyak pihak yang punya kepentingan. Ya. Memang saya idealis, tapi belum tentu idealisme pemikiran saya ini bisa diterima oleh teman-teman dari komisi legislatif dari partai-partai lain. Betul seperti itu. Jadi kalaupun saya mempunyai program kerja, karena banyak, Bang. Beberapa caleg yang duduk kemarin itu programnya bagus-bagus, Bang. Kada jalan. Oleh kenapa? Pas masuk, stuck. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena programnya bukan program unggulan dari teman-teman yang sedang duduk di dalam sana. Ini faktor suara ya. Makanya ketika yang duduk ini nanti adalah memang keterwakilan dari teman-teman yang muda, masyarakat muda, itu mempunyai pengaruh besar untuk perubahan. Caranya kayak gimana? Mulai dari sekarang, jangan bingung hendak milih yang mana. Pilih dulu. Ini aku melakukan survei random. Sekitar ada 20 orang yang ku kenal mungkin dari supermarket, kenal di jalan atau apa, ini itu. Random lah ya. Random. Yang seumuran aku nih, Bang, sama yang di bawah lah usianya. Kak, ini kan 14 Februari nanti ada caleg, ada pemilihan anggota dewan nih. Sudah tahu lah pilihannya untuk dapil Kota Palangkaraya yang milih siapa? Tahu. 19 dari 20, Bang. Itu faktanya ya? Tidak tahu mau milih siapa. Ini saya tidak buat-buat ya. Tidak tahu mau. Ini bukan berbicara dapil. Tidak bicara dapil. Saya tidak. Ini saya bicara keseluruhan ya dari 3 dapil ya. Kalau Ari dapil 1. Dapil 1. Bukit Batu, Rapumpit, Bukit Tunggal. Nah. Bukit Tunggal aja untuk yang di Cikanrayanya. Bukit Tunggal Cikanraya. Pokoknya daerah Jalan Tinggang ke arah Tengkiling lah. Sampai daerah sana. Nah, tapi tidak bicara daerah situ ya. Saya bicara sampai ke daerah Pelamboyan Bawah, semuanya nggak tahu. Nggak tahu, Bang, dari 20-an itu 19 ya. 19 tuh nggak tahu mau pilih yang mana. Cuman tahu nomor 1, 2, 3. Pemilihnya tahu, tapi Presiden tahu. Presiden tahu. Presiden tahu. Tapi kalau untuk siapa yang bakalan dipilih di kota nggak tahu.
Itu tahu peluangnya ada di siapa? Ada di teman-teman. Maaf nih, tanpa menyinggung. Kalaupun ada yang bermain silahkan. Kita kan bebas saja ya. Karena tidak ada aturan yang memang benar-benar tegas untuk menindak hal itu. Oke. Itu peluang untuk money politik. Oke, tantangan di situ ya. Tantangannya di situ. Itu artinya juga menjadi tantangan anak muda seperti Ari yang turun di politik dengan menghadapi tantangan-tantangan di politik yang manuver-manuver seperti itu ya. Iya. Manuver-manuver seperti itu. Ini mungkin agak sedikit dalam ya bicara ya. Fakta lagi nih Bang. Saya ada bicara dengan salah satu. Tapi udah siap kan menghadapi? Sudah siap. Oke. Makanya saya berani bicara di sini. Saya tidak akan menjalankan money politik. Oke. Tahu kenapa? Yang pertama kan ada modalnya. Kan ada duitnya. Jadi bukan ke dana. Karena hanya karena ada duitnya. Terus yang kedua apa? Bis tuh berapa? Coba kamu jual. 2,4 M sebiji. Ya lumayan. 2,4 itu dapat 2.400 kali kembali. Logika Bang. Iya. Ini kita logika lagi Bang. Nggak, bukan mengajari politik. Tapi itu fakta. Iya. Ini logika lagi Bang. Ada duit misalnya, ratusan rupiah, ratusan juta atau berapa lah beli. Ya kita bicara yang wajar-wajar lah. Nominalnya sekian rupiah satu suara misalnya. Ya pasarannya kalau sekarang tuh dengar-dengarnya kan 100.000, 200.000 gitu. Iya. Nah, dikali target untuk duduk sekian ribu suara. 1.200 kalau itu puluhan juta, ratusan juta. M. Bisa sampai M kan? Ya. Nah, satu dapil itu ada 24 ya partai ya. Let's say ada 100 caleg. Ada 100 sampai 200 caleg. Kita bulatkan 100 caleg. Berpikir sama. Oke. Kayak pegilanya putaran duitnya tuh. Kanyang masyarakat. Itu masyarakat. Itu ya kan? Iya. Tuh, semua berpikiran sama. Bang Rohan. Iya. Ada 5 caleg datang ke Pian. Bang, ini sekian rupiah, caleg 1, caleg 2, caleg 3, sekian rupiah, terkumpul duitnya. Faktanya ketika aku tanya, Ikam kalau mengalami itu, Ikam pilih yang mana? Ada aku pilih Riai, kuculuk ya semuanya tuh. Kenapa? Ini mah harga ya, aku saya itu. Ada yang harga dirinya masih kuat. Iya. Dan itu fakta Bang. Nah makanya, ini kalau kita bicara orang muda nih udah pintar loh Bang. Di Kota Palangkaraya ini udah pintar dan cerdas. Mau milih yang mana tuh mereka sudah tahu sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah tidak adanya caleg muda yang benar-benar mempresentasikan dirinya untuk mewakili suara muda dengan cara yang muda-muda juga. Contoh. Ini yang menyebab Ari terpanggil salah satunya. Itu yang menyebabkan aku terpanggil. Kenapa jargonku ada salah satu foto aku bersila gini. Serius benar fotonya duduk dulu gini. Oleh kenapa sepalangkarayaan ku putar fotonya tuh berdiri semua. Mohon doa restu dan lain-lain. Ayolah. Bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah. Maksudnya tuh ayolah lebih kreatif lagi, lebih dinamis lagi, lebih keren lagi. Tinggal minta bantu teman-teman kreatif. Itu kan menandakan bahwa teman-teman yang ikut kontes ini, yang muda-muda ini masih belum berani berkolaborasi dengan teman-teman kreatif. Memang ada beberapa, salah satunya saya mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka. Mending daripada duitnya dibakar-bakar kayak itu dasan nukar-nukar, mending dibakar dasan kawan-kawan kreatif supaya ngulah Kota Palangkaraya ini lebih keren lagi. Konten-kontennya lebih mantap lagi, dilihat oleh daerah luar, sehingga kita ini jadi view dan ada konten-konten yang bisa viral sampai ke luar. Itu. Karena apa? Siapapun yang dipilih nanti, mereka pasti akan membangun Kota Palangkaraya ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Itu komitmen. Itu komitmennya. Tapi yang jadi permasalahannya, Palangkaraya tolong dibikin lebih dinamis lagi. Palangkaraya dibuat dinamis lagi. Tidak cuma bicara tentang kopi, nongkrong kedai kopi. Tapi bikinlah event-event yang lebih kreatif lagi. Sekarang ini kan sudah mulai bermunculan konser-konser. Konser dulu kan harus grup band, sekarang enggak, solois. Nah itu udah keren tuh. Ini kan salah satu cita-cita Ari pada saat pandemi kan? Betul. Ya. Setelah pandemi selesai nanti, di mana saat itu pandemi itu belum ada gambaran selesai, Ari kan sudah memikirkan, ini bakalan rame nih. Bakalan rame. Dan terbukti. Orang haus hiburan. Wadah hiburan Kota Palangkaraya nih juga masih minim. Masa hiburan malam kita masih bisa dihitung jari? Kan kemarin sempat viral tuh, dikira ulun lagi tuh.
Yang botak-botak di salah satu tempat hiburan di ujung jalan kita itu kan. Itu aku sampai dihubungin, Bang. Ikam nggak tuh tahun baru di sana? Oh, bila aku ke sana tahun baru, gue bilang. Karena videonya gelap gitu ya. Tapi memang dari belakang mirip, Bang. Makanya sempat pas kita post sosial media. Dikira orang papa botak lah. Dikira orang papa botak ya kan. Papa botak meresahkan. Tapi salut, itu salah satu hal yang bisa ngangkat. Jadi kan jadi bahan pembicaraan. Sekarang tuh kebanyakan orang nggak peduli mau naiknya dengan positif ataupun negatif. Yang penting nama tuh naik dulu. Masalah nanti mau dinilai baik atau buruk itu bagaimana kamu membuktikan kinerja kamu dan apa yang kamu lakukan. Artinya komitmen maju di kontestansi politik ini penuh tantangan. Tapi insya Allah siap Pak Heri ya. Sangat siap, Bang. Siap ya. Dan ini dapat support dari keluarga, dari keluarga besar, kawan-kawan dan sebagainya ya. Teman-teman semua, 9 naga juga, Bang. 9 naga. Itu punya Jokowi jangan. Bukan 9 naga yang di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Karena di sana ada sampah. Sampah. Terakhir mungkin pesan Ari nih bagi kawan-kawan muda. Tentunya mereka kan punya hak untuk memilih yang terbaik, memiliki kewajiban juga untuk memilih yang terbaik. Seperti apa, Ri? Mungkin bagi teman-teman muda di Palangkaraya ini pada pada pemilihan legislatif nanti, pemilihan umum nanti di 14 Februari 2024 ini, Ri. Boleh. Pesan saya ke kawanan di Kota Palangkaraya. Pilihlah Papa botak gitu. Pilihlah yang bungas-bungas yang segar-segar, ya kan. Supaya ketika rapat-rapat atau pertemuan di mana tuh, bukan kamu tuh nyaman juga melihat orang tuh. Iya. Itu mewakili finalis Elemen Indonesia lah. Finalis Elemen Indonesia pada tahun sekian itu lah ya. Iya. Oke, ingat aku. Terus yang kedua, dalam kesempatan pesta demokrasi ini, kalian jangan bingung mau pilih legislatif yang mana. Banyak berseliweran di Kota Palangkaraya ini legislatif yang mempunyai kompetensi yang bagus dengan komitmen juga yang sebetulnya kuat. Namun memang mereka perlu dikenal lebih jauh lagi. Cara mengenalinya bagaimana? Dilihatlah di KPU tuh ada tuh di situ. Mungkin dari teman, dari saudara juga ada informasi itu. Tolong jangan golput, karena golput itu bisa dimanfaatkan oleh oknum atau pihak tertentu nanti untuk dijual. Jadi bukan berarti kalian tuh golput lalu kalian bodo amat. Enggak, itu malah menguntungkan pihak yang bisa memainkan kondisi itu. Jadi justru salah. Itu justru salah. Coblos saja, kenal ataupun tidak kenal. Tapi sekali lagi pilihlah calon legislatif yang mempunyai kompetensi, yang kalian kenal ataupun tidak kenal, tapi kalian yakin bahwa dia bisa membawa perubahan untuk Kota Palangkaraya, supaya Kota Palangkaraya ini lebih maju lagi. Bukan berarti sekarang tidak maju, tapi lebih maju dan lebih dinamis lagi. Tunjukkan kreativitas kalian. Ide itu jangan cuma dipikiri lawan dipandiri dengan kekawanan aja, tapi dituangkan dalam bentuk dalam bentuk kinerja. Kalau jar orang itu, kita tidak akan pernah tahu hal yang buruk. Kita tidak akan pernah tahu sesuatu yang benar tanpa kita mengetahui atau mengalami hal yang buruk dulu. Ya. Jadi jangan takut untuk salah. Jalani saja dulu. Kalian akan berproses, kalian akan belajar, nanti akan ketemu selahnya. Niscaya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, Ri, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Kami sangat senang sekali Ari bisa meluangkan waktu di sini sebagai sosok muda yang berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang nyata. Bukan hanya sekedar dipikir, apalagi melakukan sesuatu yang negatif. Oke, terima kasih Ri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sip. Pilihlah Papa Botak. Nomor 8.